Yang pertama, husnuzan. Apapun yang diberikan Allah, kita husnuzan pada Allah. Bapak pergi ke rumah orang, anaknya baru lahir, menggendong anak. Ustadz Somad, tolong pegangkan anakku nih Pak Ustadz. Pegang. Masya Allah, lucunya anak, dikencinginya. Apa kata orang kalau dikencingi anak kecil? Betuah. Kalau dia belum nikah, kau ini menikah. Kalau dia udah nikah, kau nanti mau punya anak ini. Kalau dia bisnis, bisnis kau beruntung. Sama anak bayi aja orang husnuzan. Baik Pak Ketua, jadi Pak Ketua ini dulu supaya anggotanya tak ketakutan. Ada fenomena hijrah sekarang, artis hijrah, pengusaha hijrah, pejabat hijrah. Mereka menganggap kalau sudah hijrah, hidupnya nanti tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi rugi, tidak ada bangkrut. Tapi begitu sudah hijrah, sudah sholat, sudah ngaji, ternyata bisnisnya bangkrut, sakit, meninggal. Lalu kemudian mengeluh, kok begini Pak Ustadz? Kami kan udah ngaji, kami kan udah tobat. Kawan saya yang tak tobat malah sehat Pak Ustadz. Nah, itu. Jadi perlu dipahami, kita setelah hijrah, setelah tobat, setelah ngaji, setelah sholat, setelah sedekah, itu bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Hidup kita tetap ada rugi, tetap ada sakit, tetap ada bangkrut, tetap ada mati. Yang berubah itu adalah sikap kita menyikapi ujian dari Allah. Itu yang berubah. Ujiannya tetap datang. Bukan berarti setelah kita bertobat lalu semua jalan-jalan berubah menjadi permadani menuju surga, turun bunga-bunga. Itu film India. Hidup kita tetap ada sakit, ada susah, ada bangkrut, ada naik, ada turun. Yang berubah itu adalah sikap kita menyikapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan. Sebutkan saya satu nabi yang tak ada ujian dalam hidupnya. Semua nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dari mulai kecil sudah diuji. Ayahnya Azar, pembuat berhala. Menikah dengan Sarah, tak punya anak. Menikah dengan Hajar, punya anak. Anak mau disembelih. Berhadapan dengan penyembah berhala, ditangkap, dibakar. Berhadapan dengan penyembah matahari, bulan dan bintang. Berhadapan dengan Namrus, penguasa yang zalim. Nabi Musa alaihissalam belum lagi lahir, berhadapan dengan Fir'aun. Semua anak-anak kecil yang ada disembelih. Begitu dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil, diselamatkan. Serumah pula dengan Fir'aun. Bayangkan itu. Setelah serumah dengan Fir'aun, terusir dari istana Fir'aun, tercampak menjadi pengembala kambing. 8 tahun mengembala kambing Syuaib. Akhirnya disuruh Allah menghadap lagi Fir'aun, dikejar di Laut Merah, selamat. Membawa Bani Israel pula. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh Romawi. Diperintahkan 300 keping emas mereka bayar ke muridnya Yudas Iskariot. Akhirnya mau disogok, mereka mau tangkap. Jadi banyak sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau sudah taubat, kalau sudah ini, jadi saya mau mengatakan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, begitulah ujiannya. Apalagi kita. Mereka yang udah jelas masuk surga aja begitu ujiannya, apalagi kita. Kita ini kan STJ, status tak jelas. Tapi insya Allah kita husnuzan masuk surga semua insya Allah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Nah, setelah jelas bagi kita bahwa setiap orang-orang baik itu ada ujiannya, hubungan kita dengan Allah ini dibangun dua. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dua. Yang pertama, husnuzan. Apapun yang diberikan Allah, kita husnuzan pada Allah. Bapak pergi ke rumah orang, anaknya baru lahir, menggendong anak. Ustadz Somad, tolong pegangkan anakku nih Pak Ustadz. Pegang. Masya Allah, lucunya anak, dikencinginya.
Apa kata orang kalau dikencingin anak kecil? Ah, betuah. Kalau dia belum nikah, kau ini bernikah. Kalau dia udah nikah, kau nanti mau punya anak ini. Kalau dia bisnis, bisnis kau beruntung. Sama anak bayi aja orang husnuzon. Apalagi yang menciptakan anak bayi. Belum pernah saya menengok, lama lah udah saya hidup, belum pernah saya nengok orang dikencingin anak kecil, dibantingnya anak. Tak ada. Anak kecil terkencing, anak kecil belum berdosa, orang husnuzon. Beda kalau sama bapaknya yang kencing. Husnuzon. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah dibangun berdasarkan ridho. Apa itu ridho? Ridho itu begini. Kal mayyit baina man yaghsiluhu. Seperti mayat saat dimandikan orang yang menyelenggarakan jenazah. Pernah ibu bapak menengok jenazah dimandikan melawan. Begitulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak melawan. Setelah usaha dan ikhtiar. Kita beli tanahnya, kita tanam sawitnya, kita mengukurnya, kita yang memasang penjaganya supaya jangan sampai diambil orang, kita menjaga pakai pagar keliling supaya tak dimakan gajah, kita memupuknya, kita setelah 3 tahun dipanen orang. Rupanya tanah itu tumpang tindih. Dibawa ke pengadilan, kalah pula. Berkali-kali bersidang, pengacara itu pula yang kaya, habis pula duit sawit itu untuk sidang. Maka puncaknya adalah ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dipanggil Allah itu adalah orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Makanya orang yang berzikir dalam tasawuf yang dicarinya bukan yang lain-lain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ridhamu. Makanya kita di dalam bulan Ramadan itu doanya Allahumma inna nas'alu, tak tinggal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa minta ridha baru minta surga? Karena yang dapat surga belum tentu dapat ridha. Nanti setelah orang semua beriman masuk ke dalam surga, Allah bertanya, madza turidun? Apa yang kau mau? Penghuni surga menjawab, ridhaka. Kami sudah dapat surga ya Allah, tapi kami satu belum dapat, ridhaka, ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdirku. Man lam yardha bi balai, man lam yardha bi qadai. Siapa yang tidak ridha dengan takdirku, walam yasbir bi balai, tidak sabar dengan ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Puncak hubungan kita dengan Allah dua. Yang pertama husnuzon, yang kedua ridho. Setelah usaha dan ikhtiar. Anak udah dimasukkan di pondok, dikasih makanan halal, dididik, diajar, terjadi di luar prediksi, husnuzon dan ridho. Kita sudah berusaha, tidak curang, tidak korupsi, berintegritas, tidak melakukan perbuatan maksiat, datang yang tak sesuai dengan keinginan. Hubungan kita dengan Allah dua. Pertama husnuzon, yang kedua ridho. Karena berkeluh kesah pun tak menyelesaikan masalah. Mengamuk menumbuk dinding tak menyelesaikan masalah. Kalaulah mengamuk menunduk dinding menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya mengamuk nasional. Tak menyelesaikan masalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah dua, bisabri, dengan sabar dan salat. Siapalah di antara kita ini yang tak punya ujian hidup? Semua punya ujian. Pak Hakim punya, Pak Ketua punya, Pak Ketua anggota DPR RI punya, Ustadz Somad punya masalah masing-masing. Saya bertamu ke rumah orang. Menurut zahirnya sempurnalah hidupnya. Rupanya setelah ngobrol-ngobrol cerita, ada tak sempurna. Disitulah baru saya sadar. Kita kadang menengok air ini tenang, tak bergelombang, tak bergejolak, tak ada ombaknya. Tapi rupa-rupanya di dalam itu ada banyak masalah. Hidup ini tempat masalah. Kalau ada orang takut masalah, berani hidup, berarti berani menerima resiko masalah. Hidup ini sama seperti SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Masuk ke ruang ujian, banyak soal. Apa kata anaknya? Banyak sekali soalnya. Ya memang tempat soal ini. Di mana yang tak ada soal Pak Ustadz? Di alam kubur pun masih ada soalnya, mungkar nakir. Di mana yang tidak ada? Di surga nanti, Jannatul Firdaus. Barulah selesai. Mati kita.
Jadi kalau ada orang mengakhiri hidupnya, banyak kali masalah hidup ini, kalau gitu bunuh diri. Bunuh diri tak menyelesaikan masalah. Bunuh diri membuat masalah baru. Habis mati, pertanyaan mungkar nakir. Habis itu azab kubur. Habis itu bangkit di padang mahsyar. Habis padang mahsyar, timbang amal, titian siratal mustaqim. Selesainya itu nanti di surga. Maka ada ungkapan ar-rahah fil jannah. Ar-rahah fil jannah. Istirahat itu nanti di surga Jannatul Firdaus. Selama hayat di kandung badan, selama masih hidup, maka ujian itu tak pernah berhenti. Orang yang tenang hanyalah orang yang banyak mengembalikan semuanya kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Afdhalul zikri afdal zikir la ilaha illallah. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' namanya. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ridha kepada Allah. Makanya sebelum subuh, sebelum berhadapan dengan ujian-ujian ini, yang kita ucapkan adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Aku ridha atas semua yang engkau berikan ujian untuk aku ya Allah. Mudah-mudahan yang menyampaikan ustadz yang ceramah yang ngomong ini juga tidak hanya sekedar ngomong, ridha juga menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ketua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau Bapak mengasih uang ke saya 100.000, akadnya itu bisa hutang, berarti harus saya kembalikan. Bisa akadnya itu gadai, berarti saya pinjam dan saya kasih bahan jaminan. Gadai namanya. Bisa jadi sebagai hadiah, bisa jadi sebagai zakat. Berarti kalau saya tidak masuk dalam 8 asnaf, saya bilang, Pak, ini saya tak berhak menerima, karena 8 asnaf saya tak masuk. Jadi dalam Islam ini yang membedakan itu dengan agama lain adalah namanya akad. Jadi ketika orang ngasih ke kita, akadnya apa? 14 Februari pagi dia kasih duit. Apa akadnya waktu itu? Dia bilang, saya kasih ini sebagai sedekah. Kenapa mesti pagi 14 Februari? Kalau dia bilang itu sedekah, kenapa mesti malam itu dan pagi itu? Kalau sedekah, inilah mau bulan puasa, mau Idul. Kenapa mesti 14 pagi? Karena dibaginya di saat itu untuk memilih dia, itulah maka ulama menggolongkannya sebagai riswah. Ar-rashi yang mengasih, wal murtashi yang menerima, la'ana Rasulullah SAW, dilaknat Rasulullah. Laknat maksudnya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Misalnya dapat 100. Misal ini, walaupun saya tahu Bapak Ibu dapat 300 ke atas. Misalnya dapat 100. Lalu yang 100 tadi dibelikan ke lontong 1 piring. 1 piring saya makan lontong, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah tadi masuk ke jantung. Dari jantung tadi darah naik ke otak. Itulah ayatnya Bapak Ibu hafal semua. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin ubun-ubun bagian depan. Rupanya otak kita ini ada otak depan, ada otak belakang, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak yang bagian depan ini otak yang berpikir. Itulah kenapa pikiran kita menjadi jahat gara-gara darah yang masuk adalah darah haram. Saya diundang oleh pakar otak untuk membahas tentang pengaruh makan haram terhadap otak. Seminar dengan dosen Unri, Fakultas Kedokteran spesialis otak. Bisa Ustadz kasih pengajian tentang otak? Saya bilang saya tak paham. Otak-otak tahu saya. Nanti Ustadz baca ayatnya aja. Ini yang tentang otaknya ada profesor, ada dokter bidang otak. Rupanya otak bagian depan ini dirusak oleh makanan. Jangan kasih anak makan haram karena otaknya rusak. 2, dimakan nasi lontong tadi sepiring, berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging darah di badan nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya
api neraka. Jadi macam mana Pak Ustadz? Sudah diterima 14 Februari dan sekarang sudah bulan April. Sekarang sudah bulan Maret, mau masuk ke April. Jadi yang diterima dulu dikeluarkan balik. Yang sudah sempat mengambil 300.000, maka dikeluarkanlah, dimasukkan, terserah. Yang penting untuk masalih ammah, kepentingan orang banyak. Masukkan ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, masukkan aja. Tak perlu dimasukkan lagi ke amplop duit haram, tak usah. Ini Ustadz ini cuma ceramah, jangan Ustadz cuma ngomong. Ustadz kemarin saya terus terang tak dapat. Tak dapat. Masa Ustadz selama jadi Ustadz tak pernah dapat? Kan bisa kita agak-agak itu. Saya sebagai Ustadz bisa saya agak-agak. Saya ceramah cuma 15 menit. Tiba-tiba dikasih duitnya sekotak, segini besar kotaknya. Saya bilang tak, ini pasti sogok ini. Kata pepatah, kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah, kan? Pohon kelapa itu tempat sarang tempua, tapi kalau udah musim padi turun dia ke bawah. Ini pasti duit haram. Maka saya yang pesan kepada yang membawa itu, tolong antarkan ke panti asuhan belakang Koki Sunda, namanya Pajar Harapan. Nanti sampai di situ kau foto, kirimkan ke saya. Nah, saya kirim ke yang ngasih. Terima kasih Pak, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah. Jadi pahala sedekah kita bersama. Ini mobil Ustadz ini tak cocok karena terlalu tinggi, goyang. Untuk keselamatan Ustadz mesti mobil yang rendah ke bawah. Saya bilang rumah saya kecil, tak muat garasi banyak-banyak mobil. Lagi pula bayar pajaknya saya tak ada duit. Tapi kalau Bapak kirim, udah dikirim Pak Ustadz, mobilnya udah nyebrang. Ini udah di Bakauheni, Merak, mau ke sini. Kalau dikirim juga, mohon maaf, nanti saya serahkan ke panti asuhan. Kalau gitu tak jadilah Pak Ustaz. 2 saya balikkan. 1 Fortuner, 1 CRV. Balik. Sejak saya ceramahkan itu, tak mau orang tuh ngasih lagi. Dia kalau mau kita sekali ngambil, kasihnya terus. Menyesal pula saya menceramahkan. Kok tahu gitu? Selalu saya ulang-ulang ceramah biar jangan dikirimnya, takut saya tergoda. Itu yang saya bilang amplop kotak besar itu tak saya buka sengaja. Yang mengantar itu buka dulu Pak Ustaz, bawa cepat, saya bilang. Biar cepat dia pergi, karena kalau saya buka, kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Kitalah yang mengontrol diri sendiri. Mana pernah saya diundang bank konvensional lagi? Dulu semua bank konvensional Jalan Sudirman tuh ngundang saya. Setiap saya diundang ke bank konvensional nih haram, riba. Sudah itu tak ada diundang orang tua. Ngasa Ustaz diundang bank itu Ustaz tak makan. Dikasihnya air minum, minumnya tak saya minum. Duit riba. Dikasihnya kue kotak tak saya makan. Saya bawa. Bawalah Pak Ustaz, saya bawa. Sampai tengah jalan lampu merah saya kasih lampu merah. Duit-duit yang dari bank konvensional itu saya masukkan satu plastik. Khusus duit haram semua. Saya serahkan ke panti asuhan, ke anak yatim, ke fakir miskin. Saya sampaikan itu untuk ke dalam diri saya, supaya jangan sampai kau kan ya udah ceramah Somad, kau kan udah bercakap, kau kan sudah ngomong, jangan sampai kau melanggar ini, jangan sampai. Doakan supaya saya istiqomah sampai mati. Sekali kita terima, maka kita akan mengambilnya. Yang haram itu pertama itunya kita merasa haram. Kalau udah lama-lama Allah bisa karena biasa. Nah, maka jangan pernah memulai. Berpekaralah kawan saya. Kami bawa ke rumah hakim itu duit Pak Ustadz. Kata Pak Hakim tuh, bawa duit kalian ini, duit Arab. Lama-lama kami intai. Dikasih duit tak mau, dikasih mobil tak mau. Kira-kira apa ini? Kami tengok anaknya suka kucing Anggora. Kami bawakan kucing. Pak Hakim, nampaknya anak bapak ini suka. Bawa kucing kalian ini. Kucing pun tak diterima juga bos. Ternyata makhluk-makhluk begini ini masih ada. Cuman sudah hampir punah. Perlu dibudidayakan. Adalah jamaah sakit di rumah sakit Arifin Ahmad. Saya menjenguknya ke ruang ICU. Selesai itu saya makan lontong di jalan.
Ronggoar situ, Jalan Patimura, samping makam pahlawan. Ustaz dari mana? Saya menjenguk pegawai kantor gubernur sakit. Itu orang, kenapa gitu Pak? Dulu saya ini main proyek Pak Ustaz. Saya bawakan duit 1 koper ke dia. Saya tahu anaknya kuliah di Australia. Saya bilang sama dia, Pak, anak bapak kuliah di Australia kan? Iya, dolar lagi melambung. Ini Pak, jebolkan proyek kami. Apa kata dia? Bawa duit kalian ini pulang. Saya tak mau merusak anak saya dengan duit haram. Jadi orang-orang yang jujur berintegritas itu masih ada. Mudah-mudahan anak cucu kita makan halal semua insya Allah. Masalah duit tadi, balikkanlah cepat. Hitung. Itu. Biasanya kan sepaket itu, 5 kan? DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden. Nah, ada yang model sepaket itu, biasanya sepaket tandem dia. Nah, biasanya 1 juta gitu. Saya tahu juga, cuman tak dapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum WRBB. Mungkin maksudnya warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah dikaruniai 4 orang anak. Saya telah dikaruniai 4 orang anak. Namun sudah lebih kurang 10 tahun tidak seranjang lagi sama istri. Nafkah zahir tetap saya penuhi. Apa yang saya lakukan Ustaz? Terima kasih, semoga Ustaz selalu sehat. Maksudnya apa yang saya lakukan Ustaz? Gitu Ustaz. Laki-laki di Indonesia diikat oleh kompilasi hukum Islam. Setelah akad nikah dia membacakan itu, namanya sirat ta'liq. Sirat ta'liq itu adalah hasil musyawarah orang Indonesia supaya menyelamatkan perempuan yang sudah tidak disentuh selama 10 tahun. Jika suami saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin kepada saya sekian bulan namanya, atau menyakiti fisik saya, maka istri saya pergi ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Itu tujuannya itu tuh apa? Supaya perempuan bisa membela dirinya. Kalau dia takut mengadu ke walinya, ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya, takut dia mengadu, karena zaman sekarang takut orang mengintervensi keluarga orang, dia bisa ke pengadilan agama. Nah, ini ketua pengadilannya, Pak Dr. Faisal Saleh. Nanti dituliskannya lah secara detail bahwa sudah tidak disentuh 10 tahun, bahwa sudah tidak dapat 10 tahun nafkah ini, hakimlah yang menjatuhkan. Saya masalah yang tidak saya jawab dalam setiap pertanyaan masyarakat ini 2. Yang pertama masalah harta warisan, yang kedua masalah rumah tangga. Kenapa masalah tolak Ustaz tak pernah jawab? Masalah tolak ini, kalau jamaah ini sedang benci, maka dia cari ustadz yang menjawab jatuh talak. Kalau pas dia sedang suka, dicarinya ustadz yang mengatakan tak jatuh. Kalau kita bilang jatuh, maka dicarinya ustadz semua. Kalau saya bilang, misalnya saya bilang jatuh, dicarinya lah, tanya lagi Ustadz Mawardi, tanya, habis itu dilaga-laganya. Kalau lebih percaya Ustadz Somad apa Ustadz Mawardi? Ustadz Mawardi lah, dia 13 tahun di Madinah, mengigaunya aja bahasa Arab. Maka kalau ada orang bertanya 2 hari yang lalu, bertanya, Ustadz jatuh tak talak nih? Saya bilang, aku kalau masalah talak nih tak pernah aku jawab. Jadi bagaimana solusinya? Pergi ke pengadilan agama, tulis secara detail, hakim itu nanti yang akan menjatuhkan jatuh atau tidak. Kalau sudah hakim menjatuhkan, kalau kau tak setuju dengan hakim, berarti kau mesti naik banding. Itu tadi yang menyelesaikannya itu, tulis secara detail. Pas pula di pengadilan negeri. Tadi ini pengadilan agama. Tapi Pak Hakimnya ada di sini. Pengadilan agama lah yang akan memutuskan itu nanti insya Allah. Karena bayangkan itu 10 tahun dia pisah ranjang. Mana bisa ditransfer pakai Bluetooth? Dirapel pula kata ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ucapan beliau itu hadis yang panjang tentang syafaat.
ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat penghafal Quran, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah, ada syafaat orang beriman. Jadi bukan cuma ustadz, orang beriman ini semua. Kata Allah SWT, kamu beri syafaat kepada orang yang kau kenal. Itulah maka beliau bilang, kenalilah kami Pak Ustadz. Saya pun begitu juga, kenalilah saya baik-baik. Kalau kalian masuk surga, tentu kalian ingat. Nah, itu. Jadi ada syafaat orang yang beriman. Syafaat artinya, syafaat diambil dari kata wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Watri artinya ganjil, syafi'i artinya genap. Kita nanti menghadap Allah itu ganjil sendirian. Lalu kemudian karena kita ganjil sendirian, takut, cemas. Kalau kita sendirian takut, datanglah penolong. Penolong itu namanya syafa'. Syafa' kita pun menjadi genap. Jadi di antara yang menolong kita adalah saudara-saudara kita yang beriman. Orang beriman ini tidak mau masuk surga sendirian. Dia mau masuk surga dengan orang-orang yang dia sayangi. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Bersama kita di kantor pengadilan negeri ini, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.